Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wabadu, sobat sekalian, sobat Jakat Tingkir KW12, masih bertemu hari ini. Kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita umur, kesehatan, ya, dan berbagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Kesempatan kali ini kita masih ngobrolin pajak. Temanya yaitu tentang PKP, pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang diwajibkan oleh perundang-undangan, ya, untuk memungut PPN, untuk memungut pajak pertambahan nilai kepada pembeli atau yang menerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi prinsipnya sebuah transaksi itu kena PPN atau dikenakan pajak pertambahan nilai jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yang menjual atau yang menyerahkan adalah PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian syarat kedua, yang dijual atau yang diserahkan adalah barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Seperti itu. Terus siapakah yang diwajibkan menjadi PKP untuk memungut PPN? Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013, yaitu pengusaha yang omsetnya, peredaran usahanya dalam satu tahun melebihi 4,8 miliar. Nah, di sini saya ada sebuah kritik, ya, tentang threshold atau batasan untuk menjadi PKP. Kenapa? Seperti di video sebelumnya, kalau net profit margin atau persentase laba neto usaha itu sangat beragam dan bahkan sangat timpang, ya. Seperti contohnya kalau yang dagang pulsa, kuota, terus token listrik, itu kan net profit marginnya sekitar 2%, sementara jasa ada yang di atas 70%. Ya, kita ambil contoh saja, ya. Kalau misalkan orang dagang pulsa, dia punya omset 5 miliar, itu laba bersihnya cuma 100 juta, itu pada 5 miliar gitu, ya. Tapi kalau misalkan jasa servis, misalkan, ya, jasa servis alat elektronik, omsetnya 5 miliar, itu labanya sudah 2,5 miliar. Nah, sehingga kenapa ini kritik saya, ya, harusnya threshold atau batasan PKP yang menyerahkan JKP, jasa kena pajak, dan barang kena pajak itu harusnya dibedakan. Ya, kenapa? Karena gini, kan PPN itu mungkin ada yang alasan. PPN itu kan bukan dilihat dari yang nanggung itu, ya. Yang nanggung PPN itu kan konsumen akhir. Ya, benar. Tetapi kan ketika seseorang ditetapkan menjadi PKP, maka dia ada kos yang harus dikeluarkan ketika menjadi PKP. Satu, harus buat faktur pajak, membuat laporan SPT, gitu, ya. Kalau telat bayar, telat setor didenda, salah bikin faktur kena STP 1% kali DPP, ya, kali harga jual lah, gitu, ya, seperti itu. Sehingga bayangin, biasanya, ya, pada prakteknya semua PKP itu selalu dia meng-hire karyawan, nggak bisa melakukan sendiri. Bayangin kalau omset 5 miliar, dagang pulsa, laba 200 juta, dia harus membayar karyawan minimal seorang itu untuk ngurus PPN saja, untuk ngurus laporan PPN saja, gitu, untuk ngurus laporan itu satu orang. Nah, sementara kan kalau usaha jasa, taruh nggak usah 5 miliar, 2 miliar, dia sudah punya laba 1 miliar, malah belum PKP. Jadi di sana seharusnya threshold untuk penyerahan JKP itu harusnya lebih kecil, itu bisa 4 kali mungkin, makan atau 5 kali. Dahulu pernah threshold untuk penyerahan JKP itu setengahnya juga masih kurang. Nah, itu semuanya kan sebetulnya bisa diteliti, sobat Jakat Tingkir KW12, ya, bisa diteliti, bisa dicek di lapangan, gitu. Ya, kita sering sekali, kenapa sih ada peraturan-peraturan yang seperti ini, ya, peraturan yang tidak kredibel. Kalau menurut saya seperti tidak kredibel. Apakah pemerintah itu nggak pernah
Menteri Keuangan itu yang sebelumnya itu juga nggak survei ke lapangan gitu. Bayangin tuh seorang tadi ya, misalkan jasa perawatan tubuh omset 2 miliar, bisa dia laba 1 miliar, dia belum PKP gitu. Kira-kira kalau usaha-usaha jasa itu kapan mau nyampe 4,8 miliar? Jarang kan gitu. Mereka marginnya gede, mereka udah nggak usah ngapain laba omset sampai 4,8 miliar. Cukup lah laba omset 3 di bawah itu ya, di bawah 4,8 4 miliar aja bisa laba setengahnya gitu, termasuk kosan yang kayak gitu kan sama. Kalau tapi kosan nggak kena PPN ya, kenanya pajak daerah ya, pajak PBJT ya, pajak barang dan jasa tertentu, itu namanya pajak daerah ya. Kan banyak jasa-jasa yang lain tuh, seperti persewaan selain tanah bangunan ya, persewaan fix aset sekali lagi itu marginnya kan gede-gede sekali sampai 60%. Jadi ini masukan saya, kalau pemerintah tidak membuat aturan yang fair, tentu satu ya, nggak fair akhirnya kan nggak adil. Yang kedua juga negara rugi kan. Pemerintah mau nunggu orang-orang yang menyerahkan pengusaha-pengusaha yang menyerahkan CKP omset 4,8 miliar kapan? Ya, seperti itu ya Sobat Jakat Tingkir KW12. Demikian yang untuk obrolan pajak kita hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh Menteri Keuangan yang baru ini ya, untuk mengevaluasi peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.